Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama aku Nurfayatun Hasanah dari Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai apa sih itu asimilasi dan akulturasi, mengenai pengertian beserta bentuk ataupun contohnya. Baik, yang pertama aku akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Mungkin bagi teman-teman gak asing lagi mengenai apa sih itu asimilasi dan akulturasi. Yang pertama yaitu akulturasi. Akulturasi yaitu perpaduan dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Sedangkan asimilasi yaitu pembaruan suatu budaya, tetapi ciri khas asli kebudayaan tersebut hilang dan dibentuklah dengan kebudayaan baru. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai bentuk ataupun contoh dari asimilasi dan akulturasi. Yang pertama yaitu proses pernikahan beda suku merupakan salah satu contoh dari asimilasi yang ada di desaku, yaitu desa Kalirejo. Yaitu pernikahan beda suku yang setiap orang memiliki tujuan yang sama, namun dalam pelaksanaannya itu berbeda. Salah satu contohnya yaitu yang ada di lingkungan sekitarku, di desa Kalirejo, yaitu pernikahan dari suku Lampung yang dulunya masih menerapkan adat sebambangan atau juga bisa disebut ngelekei ataupun larian. Yaitu adat tersebut yaitu dimana menculik seorang gadis untuk dipaksa menikah dalam proses pernikahan. Dulunya adat tersebut tuh masih digunakan pas zamanku masih kelas 3 SD, tapi lambat tahun adat tersebut tuh sudah mulai ditinggalkan. Tentu akan tidak wajar bagi suku selain suku Lampung untuk menerapkan adat tersebut, sehingga masyarakat di lingkunganku di Kalirejo itu menggantikannya dengan proses pinangan ataupun lamaran yang dianggap lebih baik dalam menangani persoalan tersebut. Hal yang lain juga dapat dilihat dari pakaian adat pernikahannya, yang sekarang sudah banyak mengkombinasikan antara perpaduan antara suku. Sudah banyak pakaian adat pernikahan yang modern, sehingga pakaian adat yang khasnya itu ditinggalkan atau sudah mulai tidak dipakai. Nah, hal yang lain juga dapat dilihat dari hiburannya, yang dulunya masih menggunakan tarian-tarian khas daerahnya untuk menghibur dalam acara pernikahan, tetapi saat ini sudah digantikan dengan organ tunggal yang dianggap lebih asik dan menarik untuk menghibur masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat di lingkungan sekitarku, yaitu di Kalirejo, Kabupaten Lampung Utara. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu bentuk dari akulturasi yang ada di desaku, desa Kalirejo. Masyarakatnya masih mempercayai tradisi berupa kepercayaan larangan ataupun pantangan sebelum nikah, khususnya yaitu masyarakat suku Jawa yang masih mempercayai tradisi weton, suro, dan adu batul. Mereka masih sangat mempercayai tradisi tersebut.
tradisi kepercayaan weton sendiri masih dipercayai di lingkungan sekitarku, karena masyarakat menganggap melakukan perhitungan weton sebelum melakukan pernikahan itu sangat dianjurkan, karena pengertian dari weton sendiri yaitu perhitungan hari lahir untuk melihat cocok atau tidaknya kedua pasangan sebelum melakukan pernikahan. Dirasa jika perhitungannya itu tidak pas, maka sebelum melakukan pernikahan dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil kesepakatan yang baik, di mana orang yang melakukan perhitungan tersebut biasanya orang yang dianggap sesepuh di lingkungan masyarakat tersebut, atau orang tua yang melakukan perhitungan tersebut, ataupun orang ahli agama yang mengerti bagaimana sih cara perhitungan weton tersebut. Oke, kita masuk ke larangan nikah selanjutnya. Larangan nikah selanjutnya yaitu larangan menikah di bulan Syuro atau di bulan Muharram. Masyarakat di sekitarku itu masih beranggapan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan di bulan Muharram atau di bulan Syuro, mereka akan mendapatkan kesialan ataupun berakibat fatal dalam hubungan pernikahannya, ataupun bisa berdampak ke dalam proses perceraian gitu. Kemudian larangan menikah yang terakhir itu namanya adu batur. Jika rumah pasangan yang akan dinikahinya itu berseberangan ataupun adu pojok, masyarakat beranggapan bahwa pernikahannya itu tidak langgeng, sehingga akan berdampak kesialan atau akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis. Hal tersebut tuh masih dapat dimusyawarahkan dengan kedua belah pihak, sehingga dapat menemukan jalan yang terbaik, ataupun jika tidak sesuai atau tidak berkeinginan, pernikahan tersebut bisa dibatalkan gitu. Masyarakat di lingkungan sekitarku yaitu mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, namun mereka masih sangat mempercayai mengenai kepercayaan weton, Syuro, dan adu batur tersebut. Mereka masih kental mempercayainya, apalagi orang golongan tua ataupun orang tua yang masih sangat mempercayai kepercayaan tersebut. Baik, tadi itu pembahasan dari aku mengenai pengertian dari akulturasi, asimilasi, dan bentuknya yang ada di desaku, Desa Klarirejo. Apabila mengenai pembahasan tadi ada yang kurang pas, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.